Baiklah, kita akan belajar tentang yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi, nanti anak-anak akan mendapatkan perintah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Itu adalah salah satu model dari penyajian data. Kita mulai yang pertama ya, penyajian data dalam bentuk tabel. Ada contoh soal semacam ini. Contoh soalnya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut ini. Misalnya kita disuguhkan data-data angka semacam ini. Jadi dari mulai 40, 45, 65 dan seterusnya sampai data yang terakhir 70. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, penyelesaiannya ini sudah saya tulis. Kita jumlah seluruhnya. Jadi berapa jumlah seluruhnya, bukan ditambah, maksudnya jumlah itu adalah berapa korespondensi. Sampelnya ada berapa? Ini bisa kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ada 5 baris, yaitu 8 dikalikan 5, semuanya ada 40. Iya benar. Jumlah seluruhnya data ada 40. Bisa dilambangkan dengan N besar, N kecil, atau yang seperti ini namanya sigma. Demikian. Kemudian setelah itu kita mencari nilai maksimal atau angka terbesar. Dari data ini kita bisa mencari data yang terbesar. Nilai yang terbesar kita bisa menelusurinya. Yang terbesar ini ada 92, di atas 92 tidak ada, berarti data yang terbesar adalah 92. Kemudian kita cari lagi data yang terkecil dari semuanya. Kita cari data yang terkecil. Data yang terkecil ada angka 40 di angka pertama, yang lain tidak ada. Jadi adalah 40 data terkecil. Kita sudah mencari ketiganya. Kemudian selanjutnya kita mencari jangkauan. Jangkauan dilambangkan dengan J besar. Jangkauan dicari dari nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal yang sudah kita cari, yaitu 92 dikurangi 40. Hasilnya iya betul 52. Jadi jangkauannya 52. Setelah itu kita mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas dilambangkan dengan K, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N jumlah seluruhnya tadi. Ada 40 jumlah seluruhnya, jadi kita masukkan 1 ditambah 3,3 log 40. Nanti bisa dicari log 40 di kalkulator boleh, dimanapun boleh. Nanti didapatnya 1 ditambah 3 log 40 itu nanti bisa dicek 1,6021. Jadi hasilnya nanti dikalikan dulu, kemudian ditambahkan dengan 1, hasilnya 6,29. Jadi nanti bisa dicek. Kemudian kita bulatkan 6,29 dibulatkan jadi 6. Demikian. Jelas ya? Kemudian seterusnya kita mencari interval atau panjang kelas. Panjang kelas ditambahkan dengan P kecil. Panjang kelas dirumuskan dengan J per K. J itu tadi jangkauan, sedangkan K tadi banyaknya kelas. J tadi jangkauannya kita peroleh 52 dibagi dengan banyaknya kelas kita peroleh 6. Jadi hasilnya berapa? 8,67. Kita bisa bulatkan menjadi 9. Gitu. Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini loh anak-anak, sebenarnya kita itu tadi perintahnya disuruh untuk membuat tabel. Tapi sebelum membuat tabel, kita mencari dulu langkah-langkah yang sudah kita terangkan tadi. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum kita melihat tabel, nilainya berapa?
Dari data yang tadi kita peroleh, kita membuat tabel. Nilainya bagaimana? Banyaknya kelas, dari data yang sudah kita peroleh tadi, kita bisa membuat tabel seperti ini. Kita lihat dulu banyaknya kelas. Banyaknya kelas ada 6. 6 itu nanti kita bisa membuat ini ada 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, jadi ini masing-masing ini adalah kelas. Jadi ini yang pertama adalah kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga sampai dengan kelas ke-6. Karena banyaknya kelas tadi kita sudah dapatkan 6. Seperti itu. Kemudian nanti panjang kelas yang sudah kita cari, P-nya, panjang kelasnya ada 9, itu nanti untuk mencari data yang ada di sini. Sebelumnya kita isi dulu. Data paling kecil berapa tadi? Nilai minimal 40. Oke. 40 sampai dengan, nah, di sini sampai dengan berapa? Itu termasuk P, panjang kelas. Kita bisa menghitung dengan jari. Panjangnya P-nya tadi ada 9. Jadi seperti ini. 40 kita masukkan dalam hitungan. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Jadi kita tulis di sini 48. Sudah jelas? Saya ulangi. Ini kelas pertama. Kelas pertama, angka yang 40 tadi adalah angka nilai minimal. Udah jelas ya? Dari mana nanti 4 ini nggak boleh ngawur, nggak boleh semaunya sendiri. Di sini adalah P, panjang kelas. Panjang kelas kita tadi sudah menghitung 9. Jadi 40 sampai berapa? 9, 40 bisa dihitung mulai dari 40. 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48. Jadi kita tulis 48. Selanjutnya kelas berikutnya 49. 48 sudah ditulis di sini. 49. Ini tadi panjang kelasnya ada 9. Jadi silakan dihitung. 49 dihitung. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Jadi sini 57. Berikutnya 58 panjang kelas 9 berarti sampai 66. 67 nanti kalian bisa ngecek sendiri masing-masing sampai 75. 76 sampai 84. Kemudian 85 sampai 93. Kita pastikan nilai maksimal yang sudah kita cari tadi 92 masuk ke dalam kelas terakhir. Di sini kan 93. Berarti kan 92 masuk ke sini. Kita pastikan seperti itu. Oke? Kita tutup. Sudah? Kita cek. Tadi kita mencari banyaknya kelas ada 6. Kita cek apakah benar kelasnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi benar di sini banyaknya kelas ada 6. Saya tulis orat-orat di sini ya. Banyaknya kelas ada 6. Jadi seterusnya kelas yang pertama kita sebut kelas 1. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya sampai kelas ke-6. Jelas? Oke, bisa dilanjutkan? Oke, setelah itu kita membuat turus. Turus itu yang seperti apa? Seperti pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua
ketua RT misalnya. Kita masukkan satu-satu. 40 di mana ya? Oh, di kelas pertama. Kita buat lurus 1. Lanjut, biar nggak kelewatan saya coret aja deh. 45 di mana ya? Oh, tetap di sini. 45 kan antara 40 sama 48. Seperti itu. Sampai seterusnya. 65 di mana ya? Di sini. Itu. Jelas ya? Misalnya kalau sudah 5 coret seperti itu. Oke? Nanti bisa dilanjutkan. Ini saya cek dulu aja pekerjaannya Bu Ika, nanti bisa kalian cek. Kertas yang pertama banyaknya 6, yang kedua 3, yang berikutnya ada 14, yang berikutnya lagi ada 9, kemudian 2, kemudian 6. Gitu, nanti bisa dicek. Jadi banyaknya gini, frekuensi kelas pertama ada 6, frekuensi kelas kedua ada 3, frekuensi kelas 5 berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, kelas 5 ini frekuensinya berarti ada 2. Seperti itu. Kemudian kita jumlah atau sigma. Oke. Sigma kita jumlah seluruhnya. Ditambah berapa ya jumlahnya semuanya? 40. Harus 40. Kalau tidak 40 gimana, Bu? Kurang tepat. Kenapa? Karena jumlah semua datanya, sigmanya juga 40. Jadi harus pas, harus cocok. Seperti itu. Oke? Jelas? Jelas. Terima kasih. Nanti silahkan diulang-ulang video ini agar bisa mendapatkan atau membuat tabel distribusi frekuensi sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kita bisa mempelajari penyajian data dalam bentuk grafik.